Kami telah memuji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Teman-teman sekalian, ini ayat yang selalu relevan. Jadi kalau misalkan kita mempelajari Al-Quran itu ayatnya subhanallah ya, relevan untuk di tiap zaman. Karena mengapa? Karena ini merupakan adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya gitu ya, setiap ayat itu tidak berulang gitu ya. Ada maksud-maksud yang Allah sampaikan dan tidak berulang. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, tapi adakah ayat yang ayatnya sama? Nah itu sesungguhnya kalau menurut ahli tafsir itu maksudnya berbeda untuk poin yang berbeda. Jadi ini merupakan betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita pelajari sirah nabawiyah ya, bagaimana Al-Quran itu diturunkan itu di sebuah daerah yang sangat gersang, Jaziratul Arab itu. Ya sekarang hadis mungkin ada di sana kali ya. Mungkin kalau misalkan kita melihat saat ini itu luar biasa ya, kotanya sangat besar, sangat megah gitu ya, dengan dengan kendaraan, dengan gedung-gedung pencakar langit gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat sejarah sebelumnya, itu kotanya itu beda sekali gitu ya. Kenapa sekarang itu berbeda dengan sebelumnya? Karena ditemukannya minyak bumi. Gitu. Dengan adanya minyak bumi tersebut, akhirnya kerajaan Arab Saudi ya, saat ini mungkin kerajaan Arab Saudi itu memiliki income pendapatan daerah yang sangat besar, dan akhirnya dari situ mereka bisa membangun kotanya dan mensejahterakan rakyat. Tapi itu sangat berbeda sekali dengan kondisi yang zamannya Rasul gitu ya. Kalau misalnya kita membayangkan gitu, mungkin kalau yang parah banget kan, kalau yang daerah panas itu Afrika ya. Zaman dulu lebih parah lagi gitu. Kenapa? Karena memang kalau misalkan kita melihat sejarah, kondisi geopolitik ya, dan kerajaan besar di zaman Rasul itu didominasi oleh Persia dan Romawi gitu ya. Romawi itu terletak di sebelah barat dan Persia itu di sebelah timur. Dan kedua imperium, mungkin bisa disebut imperium ya. Imperium ini luar biasa. Mereka sudah ratusan tahun menjadi hegemoni dan menjadi trendsetter ya pada saat itu gitu. Dimana Romawi itu sendiri kiblatnya ada di Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, Romawi Timurnya itu adalah kota Konstantinopel, dan Romawi Baratnya di Roma. Sedangkan untuk Persia juga sudah menjadi kerajaan yang luar biasa besar. Nah, beda sekali dengan Arab Saudi. Jadi Jazirah Arab itu zaman dulu itu dia tidak dilirik. Kenapa? Karena memang di sana itu gersang gitu ya. Beda sekarang ya, kalau sekarang itu mungkin sudah adanya minyak bumi gitu ya, sehingga mereka menjadi sultan-sultan yang kaya, tajir-tajir ya, sampai mungkin peliharaannya kalau kita kucing di sana harimau mungkin ya. Gitu ya, kalau ngelihat di YouTube itu kita mungkin miara kucing gitu ya, miara ayam, kita tuh miaranya harimau yang aneh-aneh loh, yang besar-besar. Dan mungkin kalau misalnya kita ngelihat juga di di YouTube itu ya, kalau kita naik mobil Avanza itu kayaknya udah keren gitu ya, naik mobil Innova udah keren. Di sana mobil-mobil mewah itu buat ngangkut barang pertanian, barang dagangan gitu. Ini memang udah sultan banget di sana. Ya mungkin itu kita bayanginnya jangan sekarang tapi zaman dulu. Dan karena zaman dulu itu kondisinya berbanding 180 derajat ya, mereka itu gersang, mereka tidak punya ladang pertanian, sekelilingnya adalah padang pasir gitu, sehingga mereka itu miskin lah, tidak miskin. Akan tetapi teman-teman sekalian, sesungguhnya mereka itu bukan berarti semuanya bodoh, bukan. Bahkan mereka banyak sekali ahli-ahli syair gitu ya. Jadi dulu itu ketinggian sastra itu dinilai dari kemampuan dia membuat puisi atau syair-syair. Dan bahkan ada perlombaannya. Jadi kalau misalkan mereka bisa bikin syair yang bagus, itu biasanya akan ditempel di dinding-dinding Ka'bah.
Nah, teman-teman sekalian, itu sedikit gambaran, nanti bisa buka di kitab di kitab Sirah Nabawiyah, ada banyak kitab Sirah Nabawiyah tentang kondisi. Nah, yang jadi unik adalah teman-teman, kalau misalkan kita melihat asbabun nuzul dari surat Ad-Duha gitu ya. Jadi surat Ad-Duha itu Rasulullah itu sempat sedih gitu ya. Jadi Rasulullah itu sempat sedih. Kenapa? Karena Rasulullah itu sempat jeda tempo antara turunnya wahyu. Jadi wahyu itu sebenarnya turun hampir rutin tiap hari. Tapi dia sempat wahyu itu terpotong beberapa saat. Nah, seperti itu. Dan akhirnya Rasulullah itu bingung gitu ya, dan kemudian akhirnya turun surat Ad-Duha. Nah, yang jadi menarik ya, pas di surat Ad-Duhanya ini Rasulullah itu ada kisah didatangi oleh Abu Lahab, Abu Jahal ya. Abu Jahal itu mengatakan bahwa ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu itu marah sama kamu gitu ya. Dan sesungguhnya Tuhan kamu tuh sudah meninggalkan kamu gitu ya. Makanya kalau bisa kita baca surat Ad-Duha, teman-teman bisa buka surat Ad-Duha ya. Ini sedikit aja ya, biar motivasi teman-teman. Ternyata ada kisah di balik setiap ayat itu ya. Di sini ayat ketiganya itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu itu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membencimu gitu ya. Yang jadi menarik adalah kenapa kok orang-orang kafir itu tahu gitu bahwa Allah itu seolah-olah meninggalkan Rasul gitu. Padahal sebenarnya nggak meninggalkan Rasul gitu. Dan ternyata dari ahli tafsir itu menyampaikan bahwa sesungguhnya itu mereka, orang-orang Abu Jahal itu dan Abu Sufyan pada saat itu adalah senang sekali mendengar Rasulullah itu membaca Quran. Luar biasa. Jadi pada saat itu musuh Islam sendiri juga senang Rasulullah baca Quran gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu suka baca Quran di rumahnya. Dan jadi kalau misalkan dia habis turun ayat, dibaca Quran, dan mereka suka menyelinap dan mendengarkan Al-Quran. Dan mereka sangat senang sekali. Kenapa? Karena takjub dengan ayat Al-Quran itu berbeda sekali dengan syair-syair yang pernah mereka buat. Jadi mereka syair itu ahli, tapi ayat Al-Quran itu berbeda sekali dengan itu. Karena memang konsep kayak keteraturan huruf, terus penggunaan sastranya itu berbeda sekali dengan yang ada dengan metodologi sastra di zaman pada saat itu. Apakah zaman dulu itu mereka nggak ahli sastra kan? Oh, justru mereka ahli sastra. Bahkan kalau misalkan kita lihat bahwa dalam satu suratnya juga ada namanya surat Asy-Syu'ara ya, tentang ahli-ahli penyair. Itu kenapa? Karena memang digambarkan zaman dulu itu mereka pada ahli sastra. Oke, baik teman-teman sekalian, kita tadi sedikit menggambarkan bahwa sesungguhnya secara fitrah pun, walaupun musuh-musuh Islam itu nggak suka dengan Islam, tapi mereka itu mencoba mendengarkan ayat Al-Quran dengan kemukjizatannya, dan akhirnya mereka di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa mereka tuh senang dengan bacaan Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Baik, lanjut tadi teman-teman, kenapa dijadikan Al-Quran itu adalah sebagai penghibur kita. Tadi dalam surat Al-Ankabut ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita. Silakan teman-teman buka surat Al-Ankabut itu surat ke-29, halaman 396. Nah, kalian nih surat Al-Ankabut. Teman-teman sekalian, di ayat pertamanya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini wallahu a'lam bimuradih, yang tahu hanya Allah ya. Makanya nih beda sekali sastra Al-Quran dengan sastra Arab. Kenapa? Karena seringkali Al-Quran itu ada kumpulan dari huruf-huruf ini nggak ketahuan artinya gitu, hanya Allah yang mengetahui. Nah, itu sempat mencengangkan ahli-ahli syair pada itu. Model apa nih? Zaman dulu nggak ada gitu. Nah, terus selanjutnya ayat keduanya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Teman-teman sekalian, ini ayat ini sangat luar biasa.
Lanjut ya. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Teman-teman sekalian, ini ayat ini sangat relevan buat kita, siapapun kita, mungkin dia KKI sendiri atau mungkin teman-teman sekalian, mungkin pernah suatu waktu itu menerima ujian benturan yang luar biasa berat gitu ya, yang melebihi dari waktu-waktu sebelumnya. Dan itu bisa apa saja gitu, apakah mungkin keluarga, atau mungkin adik, atau mungkin tantangan sekolah, atau mungkin ya ini kayak hadis ini mungkin harus berhijrah ke luar negeri gitu ya. Jadi kita coba dengarkan nanti beliau bagaimana nanti. Nah, atau mungkin apapun itu teman-teman. Nah, dijelaskan bahwa dalam surat ini, ayat ini dijelaskan bahwa apakah manusia itu kan mengira mereka dibiarkan hanya mereka mengatakan kami telah beriman tapi mereka tidak diuji. Nah, maksudnya adalah teman-teman, ketika kita sudah mengaku beriman, ketika kita sudah belajar agama, terus kemudian kita sudah rutin ibadah, jangan dikira kita itu tidak lepas dari ujian Allah. Jadi namanya ujian itu adalah sebuah sunatullah. Okay. Lalu dilanjutkan tadi, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya teman-teman sekalian, jadi ujian yang diberikan kepada kita itu adalah merupakan betul ujian. Jadi apa ya, pembeda ya, penyaring, pemfilter apakah kita sudah benar dalam beribadah kita atau kita berdusta gitu. Maksudnya apa Kak? Maksudnya adalah mungkin pernah ya kita mengalami itu apa ya, Kak saya kan udah ibadah udah rajin ya, saya udah sering ke masjid ya, tapi kok ujian kok nggak lepas dari saya gitu ya. Dan ini adalah ternyata sunatullahnya ada di sini, dijelaskan di sini gitu ya, bahwa kita itu ketika kita sudah berjalan ke step ke hijrah kita ke arah yang lebih baik, kita nanti akan mengalami ujian itu sendiri. Dan justru ujian itu adalah sebagai untuk meningkatkan kualitas kita. Mungkin kalau Agim ya, Kiai Haji Abdul Nasyar itu pernah menyampaikan ya bahwa sekolah, dia mencontohkan sekolah ya. Apakah kalau kita mau naik kelas 2 ada ujian nggak? Ada. Kenapa itu? Karena untuk membedakan kita dengan kelas sebelumnya, atau untuk mengetahui kualitas kita seperti itu. Jadi kayak misalkan kita sudah lewat dari SMA, sudah masuk ke dunia kuliah gitu ya. Itu sebenarnya itu bagian dari ujian kita untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi apakah itu tidak baik? Memang terasa berat, tapi itu adalah bagian dari cara Allah mendidik kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, dijelaskan tadi bahwa Allah itu pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi bagaimana nih Kak, kalau misalkan kita emang begini, memang harus kita jalanin mau tidak mau. Apakah kita bisa lari dari ujian itu? Ya tidak bisa, kita harus menjalani. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka mohonlah kalian pertolongan Allah itu dengan sabar dan salat. Jadi kita harus bersabarnya itu dengan sabar yang kuat. Dan itu harus kita ingatkan terus dalam diri kita gitu ya. Kalau misalkan kita kalau melihat kisah yang bukan Islam lah ya, kayak Kolonel Sanders yang di KFC ya, mungkin antum sudah cukup baca ya, bahwa dia itu adalah pensiunan dari marinir Angkatan Laut Amerika. Terus kemudian dia itu ingin memperkenalkan resepnya Kentucky ya, KFC, ayam goreng, dan dia ingin membuat sistem franchise. Pada waktu itu masih asing gitu. Terus kemudian dia berpindah dari satu restoran ke restoran lain. Dia ingin memperkenalkan produk ayam gorengnya dan dia ingin kerjasama dalam bentuk franchise. Dia ditolak satu sampai kesekian kalinya gitu ya. Kemudian akhirnya dia baru berhasil. Apa yang terjadi kalau misalkan dia berhenti di yang kesekian gitu ya, belum sampai finish? Taruhlah misalkan dia diterima itu ke yang 1000, taruhlah misalkan. Apa yang terjadi kalau misalkan dia berhenti ketika di detik ke 998, bahwa itu dia akan tinggal 2 lagi untuk sasaran. Nah begitu juga dengan kita gitu teman-teman. Nah teman-teman sekalian, apapun kondisi kita,
ketika kita menghadapi masalah, yakinlah bahwa sesungguhnya ketika kita diuji itu adalah bagian dari kita untuk meningkatkan diri, meningkatkan performa kita, meningkatkan amal soleh kita, dan lebih jelas lagi adalah meningkatkan grade kita gitu. Mungkin grade kita dulu itu masih di level yang low ya. Dengan ujian itu kita akan meningkat menjadi level yang middle. Dan mungkin kalau sekarang kita ada di level yang middle, Allah ingin meningkatkan kita ke level yang advance seperti itu, dan terus. Dan yakinlah bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan, apabila itu niatnya itu baik, caranya itu benar dan sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan, maka yakinlah itu akan indah pada waktunya ya. Akan berbuah yang sangat manis ketika pada waktunya. Sebagaimana Allah juga telah menganalogikan ya, Rasulullah menganalogikan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Ketika dia berbuka puasa dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah merasakan bahwa bagaimana orang yang berpuasa itu ya menahan yang namanya lapar, menahan yang namanya haus, menahan yang namanya emosi amarah, dan sangat nikmat sekali ketika kita berpuasa itu sudah memasuki detik-detik menjelang azan maghrib. Kita akan sangat senang sekali, bahagia sekali. Bahkan kita mungkin menyediakan kolak, menyediakan kurma, menyediakan teh segala macam. Bahkan satu meja itu isinya makanan semua. Karena kita sangat berbahagia sekali bisa berbuka puasa. Dan kita sangat terasa sekali nikmat berbuka itu ya, luar biasa. Dan ketika kita berbuka itu kita sudah hilang perasaan tadi lapar banget ya. Udah ketika kita berbuka itu tegukan pertama itu udah hilang. Dan kemudian ternyata tidak hanya berhenti sampai situ, bahwa kenikmatan orang yang berpuasa itu adalah ketika bertemu dengan Allah. Bahwa yakin apa yang kita laksanakan itu tidak hanya manis ketika kita di dunia, tapi juga manis ketika kita di akhirat. Teman-teman sekalian, itu sedikit motivasi buat kita semua, bahwa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Apapun ujian yang kita terima, laksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran. Jadikanlah sholat yang sabar sebagai penolong kita. Yakinlah bahwa Allah itu sedang merencanakan yang terbaik untuk kita. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah.